Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Kita bisa di sini ya. Cryptocurrency market lanjut drop sebesar 2,12% dengan total market cap di 2,32 triliun US dollars, dan kita bisa di sini Bitcoin lanjut drop 2%-an, Ethereum di 0,78, BNB koreksi 2,41%, Solana dump sebesar 5,42%, XRP koreksi 2,11%, Dogecoin koreksi 4,18%, Toncoin kita bulatkan 2%, Cardano 3,13%, dan Shiba Inu dia koreksi 4,76%. Jadi overall kita bisa di sini semuanya lanjut koreksi. Gua berharap sih nggak ada yang kaget ya, karena kita udah bahas dari kemarin-kemarin. Probability-nya lebih besar koreksi. Ya, buat lo yang mungkin ketinggalan kenapa alasannya, gua bahas dikit aja. Karena secara logically 7 month ya kita udah 7 bulan berturut-turut bullish candle, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah di daily ya. Di daily itu dia kemarin membuat suatu lower high. Membuat lower high dan seperti yang kita tahu berbeda dengan lower high yang ada di sini ya. Dia udah nggak ada bensin lagi hype halving ya. Ini kan hype dari ETF spot nih. ETF spot konsolidasi. Waktu terjadi ETF spotnya atau waktu dirilis dia drop ya. Udah dia drop, mulai naik lagi karena ada hype baru. Nah, kali ini kita udah kehabisan bensin hype begitu. Kita udah kehabisan fundamental news yang ditunggu-tunggu gitu ya. Halving udah habis, ETF spot udah habis juga. Jadi seperti yang gue bilang, kalau lu udah mulai denger di berita, biasanya udah rada telat begitu. Kalau lu belum mulai denger di berita, masih baru rumor-rumor, biasanya mulai naik. Nah, itu orang-orang lagi front running tuh ya. Dan ini terjadi 2 kali, sangat jelas front running. Sini dan di sini ya. Gue berharap dapat pembelajaran. Ya, dapat pembelajaran bahwa efek dari buying the rumor and selling the news itu sering kali terjadi. Ya. Tinggal penentuannya satu nih, apakah akan lanjut membuat lower low? Kalau lower low lagi, possibility untuk ke bull support band sangat besar, gitu. Ya. Buat lo yang nggak tahu, bull support band itu di angka 54.000 sampai 55.000. Ya. Kalau sampai itu nggak ketahan juga, siap-siap bisa ke 50.000, bahkan secara struktur bisa ke 499, which is ya kalau dibulatkan 50.000 lah. Ya. Semoga nggak tembus. Ya. Oke. Kita akan lihat aja roster kita pada hari ini. Ada Cardano, Render, BNB, Algorand, dan juga XRP. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu indeks dolar. Kondisinya ya, lihat lagi ya. Rally, ngepam. Ya, ngepam lah masuknya ya. Kalau kita di sini, ini sekali lagi pembuktian bahwa indeks dolar yang cenderung menguat adalah berita buruk untuk BTC USD dan apapun per USD. Karena logika sederhana, dia di-quote dengan USD. Saat USD menguat, yang terjadi apa? Dia akan ya turun secara harga. Ya. Bitcoin dominance, dia masih galau nih. Masih galau mau menjadikan 54,92 sebagai support to resisten. Karena tembus, reclaim, seperti mau tembus lagi, kita lihat aja ya. Next, sebelum kita masuk mungkin adalah reminder ya, reminder bagi para newbies yang sudah tertampar markets nih ya, sudah tertampar markets. Para newbies yang mungkin berpikir, oh cryptocurrency market itu cuma up only, nggak ada koreksi-koreksi. Selamat datang di kenyataan ya. Gue udah pernah bahas, nggak tahu ini kayaknya udah kebelasan kali ya. Dulu gue sedikit dimaki-maki ya, dibilangnya wah so tahu dari mana lu datanya, padahal gue literally buka chart di depan mata mereka gitu ya. Gue udah bilang dalam bull market lu nggak bisa bilang ini bear dong, ini bull market ya. Kita bisa dapat koreksi tuh yang signifikan. Di sini 40%. Kalau ditarik sampai terdalam itu 71 ya. Selain dari itu, oh bang ini kan kasus khusus, resesi, ada yang lain nggak? Oke, kita bisa di sini. Koreksi berapa? 21%. Jadi tetap ya,
dalam kondisi bull market pun bukan berarti kita anti dump. Di sini 32%. Dump dong, 32%, masa nggak ngedump gitu ya. Dan bukan cuma di cycle kemarin, dari cycle-cycle sebelumnya ya. Kita harus siap dengan yang namanya apa? Dump di bull market. Jadi hindarilah ya, jauhilah pemikiran bahwa tenang, up only, nggak ada tuh koreksi-koreksi. Ya, silahkan 35% drop ya. Drop lagi di sini berapa persen? Oke, 33% ya. Kalau lo berpikirnya oh tenang nggak akan drop, lo pasti mikirnya apa? Leverage. Ngelong aja. Ya, sok lo ngelong di sini nih. Mati sampai bawah ya. 30%, 40% nggak ada lah. Jarang banget lah orang yang mempersiapkan margin ya supaya nggak hancur kalau minus 40%. Nggak lah, jangan berbohong lah. Rata-rata nggak akan ada yang siap sampai situ. Antara cut loss atau liquid. Jadi ingat, koreksi besar, koreksi signifikan itu akan terus terjadi even in bull markets. Buat yang udah biasa akan profit karena udah tahu oh tinggal nunggu nih. At some point akan terjadi significant correction, di situ kita akumulasi lagi dan apa? Lanjut lagi ke atas gitu ya. Oke, next kita langsung masuk aja ke roster kita. Sebelum kita masuk, gua akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet. Dan pada hari ini, Toshi Crypto Indonesia dan BitGet memberikan lu berita bahagia, di mana kita bisa mendapatkan 4 BGB untuk perdagangan pertama kita. Dan promosi ini time limited ya, jadi ada waktunya ya. Ini berlangsung dari tanggal 17 April sampai tanggal 30. Jadi masih ada waktu ya, tetapi secepatnya lu ikuti. Sekali lagi, ini hanya bisa untuk lu yang menggunakan link referral kita di bawah ya. Jadi promo eksklusif seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah tugas kita bisa memenangkan 4 BGB dengan volume perdagangan ya. Selama periode promosi dapatkan total volume perdagangan lebih dari 100 USDT. As easy as that ya. Aturannya apa? Sekali lagi lu harus menggunakan link referral kita di bawah ya, karena kalau tidak menggunakan tautan atau link kita, maka lu tidak akan mendapatkan hadiah ini ya. Jadi simpel banget, tinggal melakukan perdagangan pertama lebih dari 100 USD dalam perdagangan spot dan futures akan mendapatkan 4 BGB ya. Secara ketentuan lu bisa pause dulu di sini, lihat semuanya, kalau sudah cocok, sudah srek, semuanya sudah oke, silakan diikuti. Sekali lagi, event ini adalah bukan event bukan event bebas dari BitGet, tapi ini event yang harus menggunakan link referral kita di bawah. Kalau tidak pakai link itu, maka tidak bisa mendapatkan hadiah 4 BGB ya. Sekali lagi, buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini, sayangnya buy limit kedua jebol ya. Buy limit kedua jebol, bahkan hari ini retest ke buy limit ketiga. Jadi untuk posisi spot di Cardano ya tinggal tersisa 1 di buy limit ketiga di angka 0,4487. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 terjadi di 0,465, tetapi sayangnya tembus. Artinya kita kena cut loss. Semoga lu bangunnya pagi ya, tadi pagi, jadi udah cut lossnya nggak terlalu parah. Kalau lupa, ya lebih dalam ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,4658, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,44. Itu kurang lebih setup untuk di Cardano ya. Struktur bikin deg-degan ya, karena ya lo lihat sendiri. BTC drop mungkin nggak terlalu ekstrim, tapi altcoins dropnya bisa belasan persen. Jadi reminder bahwa resiko market cap masih terus akan sama seperti cycle-cycle sebelumnya ya. Saat Bitcoin drop lebih kecil, biasanya alts akan lebih kebanting ya. Semakin kecil market cap-nya biasanya makin parah. Next kita geser ke render. Render kehilangan buy limit pertama, tetapi good news-nya apa? Good news-nya posisi futures kita profit ya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Kita buka kemarin langsung kena target TP-nya. Oh enggak, kena target TP-nya tadi pagi ya. Dan profit 7,44%. Asik ya, gede juga nih ya. Dapat hadiah dari render posisi short yang setupnya pas banget ya. Nah,
Untuk posisi longnya gimana? Posisi longnya kemarin ini belum terjadi retest pertama. Ini retest pertama. Jadi kita belum buka ya. Kita lihat besok pagi. Kalau besok ternyata daily close masih di atas dari 8,035, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Dan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di render. Very easy menurut gua secara futures. Posisi spotnya buy limit pertama tembus, kedua lagi di retest, ketiga di 7,46. Jadi yang bisa kita pasang ya ini, kita bisa market bahkan sedikit di bawah ya. Dan buy limit ketiga di 7,46. Next, masuk ke BNB. Dan untuk BNB posisi short kita sudah semakin dekat profit. Belum profit tapi sudah semakin dekat ya. Kita sudah bahas dari tanggal 24 kemarin ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi, artinya kita sudah punya posisi short. Dan posisi short kita ini sekarang sedang floating profit 3,24%. Nah, target TP kita kayak 20, yaitu sekitar 5%-an lah ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 613,2 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Next kita masuk ke sebentar tadi BNB. Sorry. BNB lupa posisi spotnya ya. Posisi spotnya untuk BNB karena MA20 dan 50 sudah sangat dekat. Jadi gua satuin menjadi buy limit pertama. Buy limit kedua di 522,4 dan buy limit ketiga jauh di bawah di 401,4. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Next kita geser ke Algorand. Untuk Algorand dia masih menemukan MA20 sebagai support. Secara buy limit sih kita bisa lihat di sini ya. Buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di MA200 dan buy limit ketiga di 0,168. Sorry, kurang turun sedikit. 0,167 ya. Itu untuk posisi spot di Algorand. Untuk posisi longnya gimana nih? Untuk posisi long retest 1, retest 2 sudah terjadi di MA20 sebagai support. Artinya kita sudah kebuka posisi long dari kemarin. Tetapi sekarang masih minus. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi di close di bawah dari MA20, maka kita bisa cut loss ya. Tapi kalau sampai ternyata masih bertahan di atas MA20, ya kita bisa pertahankan posisi longnya dengan target TP terdekat di 0,2110. Ya, kita bikin aja struktur di sini. Yes. Itu kurang lebih setup untuk di Algorand untuk posisi longnya. Posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,2113. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Next kita masuk ke XRP. Dan untuk XRP dia kehilangan buy limit pertama. Yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua dan ketiga. Buy limit kedua di 0,50149. Yang buy limit ketiga di 0,482. Itu untuk posisi spot di XRP. Posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,50149 ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,50149. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Itu kurang lebih setup untuk hari ini ya. Overall kita bisa lihat semua cenderung lebih bearish. Sesuai dengan skenario yang sudah kita bahas dari beberapa ya hari lalu lah ya, nyaris minggu lalu. Suka nggak suka ya, suka nggak suka kita sebagai trader kripto, investor kripto itu harus charting Bitcoin ya. Masih banyak yang mungkin berpikir bahwa gua kan nggak invest di BTC, ngapain gua charting. Tapi pada faktanya ya arah market kripto itu 95% lah dari altcoins itu akan ditentukan oleh BTC. Kalau BTC-nya bearish, ya altcoin cenderung ya lo lihat sendiri bearish, ya jarang yang dia ngelawan arah. Gitu. Jadi kalau BTC polanya mulai bearish, ya harus siap-siap dengan possibility lebih bearish lagi, gitu. Ya lebih bearish lagi di altcoins, gitu ya. Nah, buat yang kemarin pada nyangkut nih ya, yang pada nyangkut. Kalau lu pakai 3 golden rule sih harusnya nggak masalah. Kalau misalkan lu ngerasa bahwa gua ternyata pakai uang panas di altcoins lagi ya. Dengan kondisi sekarang mungkin lu bisa pertimbangkan untuk ya cut loss maybe ya, karena
bisa lebih dalam lagi menurut gua. Ya nggak pasti, sekali lagi ini bukan pasti, ini bukan channel dukun ya. Kalau lu mau cari channel dukun mungkin nggak di sini, ya lu cari di tempat lain aja. Tapi secara TA dan secara sentimen sekarang yang tentunya bisa berubah kapan saja ya, at least dengan data-data yang kita punya sekarang, itu menunjukkan possibility-nya Bitcoin bisa lebih dalam lagi. Harapannya apa? Harapan terbaiknya itu dia mantul di bull support band yang sekarang ada di angka 55.000 sampai 53 ribuan ya. Kalau dia bisa mantul di sini, that's good. Itu pun masih dropnya dalam loh. Kalau kita cek dari posisi sekarang ke bull support band itu berarti masih minus sekitar paling tingginya aja tuh 12%. Paling dalamnya di nyaris ya 14,5 lah, 14,5% ya. Itu tentunya alts akan lebih berdarah-darah lagi. Gitu. Jadi persiapkan mental bisa sampai sana. Kalau nggak sampai gimana bang? Ya udah berarti buat lo yang nyangkut kemarin yang pakai 3 golden rule ya udah tenang berarti lu nggak sedalam itu gitu nyangkutnya. Tapi buat lo yang mungkin pakai duit panas melanggar 3 golden rule ya kalau sampai kena sini ya kemungkinan besar ya udah jadi bubuk gitu ya. Jadi ya makanya 3 golden rule jangan lupa. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.